Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi pun. Ya pun. Hadir semuanya ya. Hadir. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya mohon bantuan dari ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Ketua kelasnya di sini siapa? Ketika. Tolong dibantu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini sub CPMK atau capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis hakikat belajar dan teori pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jadi nanti kita akan kaji bersama teori-teori belajar apa yang sesuai untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat proses pembelajaran di sekolah dasar. Kalau kita melihat tulisan di depan itu, apa yang ada di pikiran kalian masing-masing? Angka. Ada lagi mungkin? Rumus. Kalau berdasarkan pengalaman, matematika itu sesuatu yang seperti apa? Sulit, menyebalkan. Ada lagi? Menyenangkan. Ada yang senang juga ternyata ya sama matematika. Yang lain? Biasanya ya, yang sering muncul apabila kita mendengar kata matematika itu yang pertama adalah susah atau sulit ya. Kemudian untuk beberapa orang matematika bisa melahirkan traumatis. Kadang-kadang misalkan pembelajaran matematika ya, gurunya baru muncul saja, aduh hari ini belajar matematika gitu ya. Karena apa? Karena mungkin suasana belajar yang dihadirkan itu suasana belajar yang menyeramkan. Jadi biasanya matematika itu hanya mengerjakan soal gitu ya. Metode yang dipakai oleh guru mayoritas adalah drill and practice, mengerjakan soal untuk melatih soal. Karena beberapa tahun yang lalu ya, tuntutan kurikulum kita itu hanya terbatas pada nilai kognitif saja. Ujian di akhir hanya dibataskan pada ujian kemampuan siswa, tentang pengetahuan siswa. Sebenarnya matematika ini perlu apa enggak sih untuk kehidupan kita sehari-hari? Perlu. Apakah matematika itu penting? Penting. Nah, untuk melihat kebenarannya, kita saksikan dulu video berikut ini. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk menghitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isi, menyusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandang satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun sampai masalah raksasa super rumit. Kalau belum kebayang, coba ambil kunci yang satu ini. Ia bisa membuka baut di bagian sepedamu yang rusak, di truk, atau
bahkan mengencangkan bulb yang sama untuk bikin bagian-bagian rumah jadi kokoh. Kalau dalam matematika, ambil contoh angka ini. Angka atau istilahnya konstanta matematika yang terkenal banget. Inilah pi, perbandingan antara keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Gara-gara pi ini, kita bisa tahu berapa luas pizza atau bahkan berapa besarnya dunia sekalipun. Karena percaya atau enggak, seberapa besar lingkarannya, angkanya bakal tetap sama. Dan itu bikin kita bisa bikin dan mengukur lingkaran-lingkaran lainnya dalam hidup kita dengan pakai angka ini dalam perhitungannya. Begitulah matematika secara sederhana. Ia adalah bahasa universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika sehingga menjadikannya sebagai alat yang bisa kita gunain untuk mecahin hampir seluruh masalah yang kita punya dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah pernah menonton video ini? Belum. Jadi kalau misalkan dari video ini, apa yang dapat kita ambil? Sebenarnya Siapa? Tiffany? ya, sebenarnya matematika tidak sesulit itu karena kita pun dalam kehidupan sehari-hari itu ada gitu menggunakan angka gitu. Ya, karena dalam sehari-hari kita juga menggunakan matematika itu sendiri ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Berarti menurut kalian matematika itu penting apa enggak? Penting. Penting ya. Karena mau tidak mau dalam keseharian kita akan bersentuhan secara langsung dengan matematika itu sendiri. Satu lagi mungkin ya, yang tadi sudah disampaikan juga di video, matematika itu bisa disebut juga sebagai mother of all science. Ada yang tahu kenapa matematika disebut sebagai mother of all science? Karena matematika itu merupakan induknya dari sains itu. Jadi kalau misalkan nggak ada matematika, sains itu kemungkinan nggak ada. Kalau yang dijelasin tadi. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain? Jessica? Kenapa disebut mother of all science? Karena bergeraknya dari beberapa cabang sains seperti biologi, kimia, dan fisika itu tidak bisa bergerak tanpa adanya matematika. Mengapa demikian? Dikarenakan biologi itu ada hitungan genetika dan sebagainya harus dihitung X kodratnya. Dan untuk fisika pun itu konsep dasarnya adalah matematika. Jadi mengapa dikatakan mother of science? Mereka semua tidak akan bisa bergerak jika tidak ada dasar matematikanya yang bisa menggerakkan itu semua. Kasih aplaus buat Tiffany sama Rebecca. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ada pertanyaan. Ada yang bisa memberikan contoh kepada saya seperti apa persegi panjang? Mungkin bisa yang lain dulu. Ya Pak. Ya. Siapa namanya? Ini. Iya, silakan. Itu apa? Nah, silakan tunjukkan ke saya yang mana yang persegi panjang. Ininya saja persegi panjang. Semuanya itu yang mana maksudnya? Panjang lebar. Panjang lebar, tinggi lebar, nggak jadi sebuah masalah ya. Yang ingin saya gali di sini itu pengetahuan konsep kalian. Kan kalian sebentar lagi mau jadi guru ya. Mungkin semuanya sependapat dengan Vicky. Apa ada yang punya pendapat lain? Sebenarnya persegi panjang itu yang mana? Bentuknya. Persegi panjang. Hah? Ya, silakan dulu Vicky. Jadi biasanya orang-orang itu pemahamannya persegi panjang itu ya semua ini, keseluruhan bidang ini ya. Padahal persegi panjang itu kurva tertutup yang mempunyai 4 sudut siku-siku. Sesederhana itu. Ada yang tahu kurva tertutup? Jadi saat kita mulai di titik ini ya, mempunyai 4 sudut siku-siku. Kembali ke titik yang sama. Itu namanya kurva tertutup. Jadi persegi panjang itu, kalau ini namanya area persegi panjang atau bidang persegi panjang. Kalau persegi panjang ya ini pinggirannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita
membuat contoh dari bangun ini ya, dari benda ini, persegi panjang itu ya pinggirannya ini aja. Kalau untuk keseluruhannya, ini namanya area persegi panjang. Kemudian Brunner. Ada yang ingat teori Brunner? Silakan. Kalau salah nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar ya, kita diskusi. Belum tentu saya yang lebih tahu daripada kalian. Siapa namanya? Esti. Silakan. Menurut Brunner itu inti dari belajar yaitu bagaimana cara seseorang untuk dapat memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Ada yang punya jawaban lain? Devika. Ininya dalam teori Brunner itu dia membagi menjadi 3 tahap perkembangan mental, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Untuk enaktif adalah tahap yang bersifat tindakan. Nah, pada tahap ini anak akan terlihat langsung akan dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak sendiri dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau situasi yang nyata. Jadi pembelajarannya menggunakan benda-benda yang konkret tadi di dalam pembelajarannya. Untuk tahap ikoniknya, di mana pengetahuan dapat dipresentasikan atau diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau visual imagery, gambar atau diagram yang menggambarkan suatu kegiatan atau situasi konkret yang sebelumnya terdapat pada tahap enaktif. Jadi digambarkan setelah di konkret dia digambarkan. Lalu yang terakhir dia simbolik. Jika telah sampai pada tahap ini, maka peserta didik sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, entah simbol verbal, kalimat, huruf atau kata-kata menggunakan lambang-lambang matematika atau lambang abstrak lainnya. Oke, beri aplaus dulu untuk Hesti dan Devika. Sangat lengkap ya jawaban yang disampaikan ya. Jadi secara sederhananya, menurut teori Brunner ini, dalam mengembangkan mental atau pengetahuan seorang siswa nantinya, dia akan bergantung pada 3 tahapan. Yang pertama tahap enaktif. Jadi enaktif itu memanipulasi objek konkret secara langsung ya, misalkan seperti ini tadi. Nah, kita jelaskan bahwa persegi panjang itu sebenarnya ini tadi, kurva tersebut ini tadi. Kemudian untuk enaktif ikonik itu mereka sudah mulai bisa untuk dibawa mengenal seperti dalam bentuk gambar icon ya, seperti ini hanya persegi panjang. Kemudian simbolik itu lebih tinggi lagi tahapannya. Saat mereka sudah diberikan pengetahuan tentang persegi panjang, cukup hanya dari tulisan saja, mereka sudah tergambar pada struktur mental masing-masing. Persegi panjang itu seperti apa bentuknya? Oh, seperti ini. Kita diskusi secara berkelompok. Jadi nanti yang kelompok pertama akan mengkaji teori dari Piaget, kelompok kedua teori dari Brunner, kelompok 3 teori dari Vygotsky, kelompok 4 teori dari Van Til, dan kelompok 5 teori dari Thierry dan Tiran itu sendiri. Jadi nanti silakan cari bunyi dalilnya seperti apa, kemudian buat satu contoh pembelajaran sederhana saja, tidak usah membuat skenario pembelajaran, tapi pembelajaran apa sih dan di mana teori tersebut dapat diimplementasikan agar bisa saling membaur. Kita bagi kelompoknya. Error ya. Oke, ulang aja. Yang pertama dialektika. Atau untuk menghemat waktu biar nggak geser juga ya. Dari urut dari sini aja. Kelompok 1 berarti Devika dan Tania, kelompok 2 Hesti dan Tina, kelompok 3 Awa dan Cima, kelompok 4 Prisil dan Vicky, kelompok 5 Ayan dan Ditanya. Silakan berdiskusi, waktunya 15 menit. Di kertas biasa aja, di baliknya itu aja dari koran. Kalau misalkan sudah ada, di garis bawahin atau apa, dikasih tanda yang penting aja.
Silakan bebas menggunakan gadgetnya masing-masing ya. Jadi boleh browsing di sini. Ada masalah? Jadi fokus aja kesehatan. Oke, selain yang tadi ya, ada perkembangan kognitifnya juga ada itu yang perlu digarisbawahi. Ada 3 proses seseorang dalam menemukan suatu pemahaman. Ada asosiasi, humanisasi, itu juga sih. Jadi kalau misalkan informasi tersebut tidak sesuai dengan pengalaman sebelumnya, dia hanya mengorganisasikan langsung dulu diproses. Tapi kalau kita solusinya ada 2 proses, asimilasi sama akomodasi. Ini cerita yang nggak bisa disana. Diambil dari konsep yang lain, simulasi komposisi, atau dari yang satunya yang menurut tadi. Jadi misalkan karena mereka belajarnya konkret ya. Jadi seperti apa siswa SD kalau mereka belajar konkret? Lebih dampak kan? Kelompok dulu ini.
Sudah semuanya? 5 menit lagi ya. Sambil menyelesaikan juga silakan ditentukan ya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan.
siapa yang Ai. Dia sudah siapa? Devika atau Tania? Tanya Pak. Tanya. Yuk. Sweet. Kelompok lain dulu aja Pak. Kelompok lain aja Pak. Ada yang lebih siap mungkin? Siap aja Pak. Kelompok 4 Pak. Ya, kelompok 4 dulu. Kelompok 4 dulu. Siapa? Devi atau Rizu? Silakan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua. Iya. Di sini saya Priscilia, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang teori Van Hill. Pertama, di sini Van Hill ini memiliki ada 5 tahap atau 5 tingkatan. Yang pertama ada tahap pengenalan atau visualisasi. Pertama, tahap pengenalan kita menggambarkan contoh terlebih dahulu. Ada segitiga sama sisi, jajar genjang, lalu segitiga siku-siku, lalu lingkaran, dan juga segitiga sama kaki. Nah, lalu setelah tahap pengenalan sudah dilakukan, ini segitiga, jajar genjang, siku-siku, lingkaran, dan sama kaki. Lalu pada tahap kedua ada analisis. Di sini analisisnya pada hari ini kita akan mengajarkan tentang segitiga. Jadi segitiga ini pertama yang perlu kita ketahui ada segitiga ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki 3 sisi dan 3 simpul. Simpul ini 1, 2, dan 3, dan sisi 1, 2, dan 3. Lalu yang ketiga ada tahap abstraksi. Jadi pada abstraksi ini siswa dapat membedakan mana yang segitiga, mana yang bukan. Setelah tadi di tahap yang kedua sudah dijelaskan ciri-cirinya, segitiga itu memiliki 3 sisi, jadi dapat membedakan antara segitiga dan bangun datar yang lain. Lalu yang keempat ada tahap deduksi, yaitu mengenal macam-macam dari beberapa bangun datar. Seperti ini, segitiga, jajar genjang, segitiga, dan lingkaran. Lalu yang kelima, tahap ini dianggap peserta didik dapat melakukan penalaran atau membedakan mana segitiga dan mana jajar genjang. Seperti itu. Sekian dari kelompok. Ini apa dulu buat hasil? Slide-nya? 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas teori matematika dari Piri dan Kirin. Nah, menurut teori Piri dan Kirin ini telah memberikan kerangka teoritis tentang pertumbuhan pemahaman matematika yang terbagi dalam 8 level lapisan pemahaman. Jadi ada lapisan primitive knowing, image making, image having, property noticing, formalizing, observing, structuring, dan inferring. Tapi dalam sekolah dasar itu dia cuma mencapai lapisan formalizing. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai luas permukaan bangun datar. Tahap level yang pertama itu ada primitive knowing. Jadi di sini dijelaskan dulu permukaan bangun datar mana yang akan kita pelajari. Di sini saya akan menjelaskan tahu ya, Mbak? Kubus. Kubus itu apa? Bangun. Ya, bangun terbang. Tadi saya salah, maaf. Nah, jadi kubus ini adalah salah satu bangun ruang. Kemudian selanjutnya dibawa ke image making. Image making ini merupakan lapisan di mana siswa membuat gambaran baru atau merevisi gambar yang ada kemudian memanipulasinya di dalam pikiran. Jadi tadi kan sudah diberitahu bahwa ini yang namanya kubus. Nah, sekarang kita merubah kubus ini menjadi bangun yang lain
Jadi di sini kita harus merenovasi, membuat jaring-jaring. Nah, setelah membuat jaring-jaring ini, ada tahu nggak ini untuk apa? Ini jadi dia ini terbagi menjadi 6 persegi. Iya. 6 persegi. Kemudian selanjutnya lapisan property noticing merupakan lapisan di mana siswa mengidentifikasi perbedaan atau hubungan dari gambaran konsep yang sudah dikonstruksi pada lapisan sebelumnya. Jadi dari pertama kita mengerti ini adalah kubus, kemudian dirubah menjadi jaring-jaring menjadi 6 persegi. Selanjutnya lapisan formalizing. Lapisan formalizing ini gambaran konsep tersebut kemudian digenerasikan menjadi metode maupun aturan sebagai bentuk pengembangan ide-ide matematika formal. Jadi bagaimana sih tadi kan kita mau menghitung luas bangun ruang. Karena ini sudah dibagi menjadi 6 persegi. Jadi kita cara menghitung luas bangun ruang itu 6 dikali luas persegi dikali isi. Berapa dulu? Nah, sebelum lanjut ke kelompok lainnya dulu ya, sebelum nanti keselar dengan kelompok lain, sebenarnya yang pertama ditentukan dulu ya. Ini tadi kan materinya tentang luas permukaan dari kubus ya. Jadi yang pertama mungkin mereka sudah harus menguasai konsep tentang bangun ruang itu sendiri. Mereka sudah tahu kubus itu seperti ini, kemudian jaring-jaring dari bangun kubus itu seperti ini. Setelah itu pada ini lapisan pertama primitive knowing ya. Jadi mereka sudah harus punya pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian lapisan image making. Jadi biasanya kita implementasikan dengan membawa media pembelajaran yang berbentuk konkret ya. Jadi kita buat kubus satuan, bisa dari karton dan lain sebagainya. Kemudian kita manipulasi bersama dengan siswa. Dari bangun ruang ini tadi kita buka untuk menjadi sebuah jaring-jaring kubus ya. Mungkin ini kurang satu. Iya. Tapi ini secara konkret. Jadi siswa itu ikut memanipulasi secara langsung. Karena image making itu biasanya didasarkan pada sesuatu yang konkret. Kemudian lapisan image having. Hampir sama dengan lapisan image making, tapi mereka hanya mungkin disimulasikan dalam bentuk icon seperti ini. Jadi ini lebih ke tahap image having ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah property noticing. Nah, property noticing itu tahap lanjut dari image making dan image having. Mereka diminta untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari, bahwasanya saat kubus ini diubah menjadi jaring-jaring kubus ini, di sini akan ada 6 persegi ternyata ya. Ada 6 bangun persegi yang membentuk dari bangun kubus itu sendiri. Nah, sedangkan di formalizing mereka akan kembali lagi ke sini. Saat mereka ingin mencari luas permukaan kubus itu sendiri, berarti apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari dari ke-6 luas dari persegi ini tadi. 6 kali luas persegi. Ini sederhananya seperti itu untuk penerapan teori dari Pirik dan Kiran di sekolah dasar itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika tidak, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Siapa? Awal ini betul. Fasabila ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan penerapan dari teori Vygotsky. Jadi teori Vygotsky itu teori yang lingkungan sosialnya, lingkungan sosial peserta didik dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Jadi dengan kata lain, guru itu menjadi fasilitator dalam pembelajaran selama pembelajaran berlangsung untuk mereka tuh peserta didiknya. Yang dibagi dalam 3 perkembangan teorinya. Yang pertama ada ZPD atau Zone of Proximal Development, selanjutnya ada scaffolding, dan terakhir bahasa dan pikiran. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya di sekolah dasar. Oke, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi penerapan awalnya yaitu di kelas 1 dan 2 peserta didik diajarkan tentang
bangun datar dan ciri-cirinya. Selanjutnya di kelas 3 dan 4 diperkenalkan cara mengerjakan mengerjakan rumus luas dan keliling. Contohnya saat di kelas 1 dan 2 itu diperkenalkan dengan luas bangun datar persegi panjang. Nah, di kelas 3 dan 4 dijelaskan bagaimana cara mencari luasnya, yaitu luasnya dengan luas panjang kali lebar. Selanjutnya kelilingnya 2 kali panjang lebar. Nah, selanjutnya di kelas 5 dan 6 itu ditambah rumus tinggi untuk seperti kubus, balok, dan untuk di lingkaran ditambah dengan pi. Pi itu ada rumusnya apa? 3,14 atau 2/7. Nah, itu sekian dari kelompok 3, yaitu teori Vygotsky. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal sampai kelompok kedua. Sudah cukup jelas semuanya teori dari Vygotsky. Jelas apa pura-pura dulu? Jadi intinya di teori ini kan, di teori Vygotsky ini seseorang itu tidak bisa belajar sendiri menurut teori Vygotsky. Dia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya untuk menumbuhkan pemahamannya atau pengetahuannya. Nah, fungsi guru di sini yaitu membuat scaffolding yang tadi sudah kita bahas ya, membuat langkah-langkah pembelajaran. Jadi misalkan pertama siswa hanya mengetahui bangun datar ini sendiri, kemudian ternyata tujuan pembelajaran yang baru dia ingin mencari tentang keliling dari persegi panjang itu sendiri. Nah, guru tugasnya di sini memfasilitasi tahapan-tahapan pembelajaran bagaimana agar siswa itu memahami ternyata keliling itu ya seperti kita berkeliling ke lapangan, kita menjumlahkan semua sisi-sisinya di sini, dan akhirnya nanti ujungnya untuk menemukan formula ini tadi. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori Brunner. Menurut teori Brunner yaitu bagaimana cara peserta didik dapat mengumpulkan informasi secara aktif guna membangkitkan rasa keinginan tahuan peserta didik melalui 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, tahap enaktif ini yaitu anak akan terlibat langsung dalam pembelajaran, di mana pembelajaran dilakukan secara aktif pada si anak dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu bangun ruang. Nah, di sini ada penghapus papan tulis membentuk bangun ruang kubus. Nah, selanjutnya balok. Dalam situasi yang nyata dan berdaya konkret yaitu penghapus berbentuk balok. Nah, di mana selanjutnya tahap ikonik, di mana pengetahuan itu diwujudkan kembali dengan bayangan visual atau gambar Sini pendidik akan menggambarkan sebuah gambar balok di pensil. Selanjutnya yaitu ada tahap simbolik. Nah, jika telah sampai pada tahap ini, maka siswa sudah dapat mempresentasikan
bentuk atau simbol-simbol yang abstrak, entah simbol verbal yaitu misalnya huruf dengan kata-kata atau kalimat. Nah, dari gambar ini siswa tuh bisa menentukan mana yang dinamakan sudut, titik sudut, dan sisi, dan dituliskan dengan huruf atau kata-kata. Nah, di sini kan berarti siswa sudah, kalau ada gambarnya sudah dibuat dalam buku, dia bisa mengetahui mana yang namanya sisi, titik sudut, dan rusuk. Ini misalkan di sini rusuk segi panjang itu berarti ada di sini kan kita juga menentukan tuh berapa sisi yang dimiliki, sisi panjang, rusuk, dan titik sudutnya. Sisinya berarti ada 6, titik sudutnya ada 8, dan rusuknya ada 12. Ya, Oke, sebelum kita lanjutkan ya, mungkin termasuk sangat visioner ya dari kelompok 2. Sebenarnya teori dari Brunner itu sederhana sekali ya, karena tadi awalnya fokusnya dari mengenalkan enaktif ya, balok. Cukup balok itu aja, tidak perlu sedetail ini. Mungkin kalau misalkan ingin detail seperti rusuk ya, kita gunakan lagi, manipulasi lagi benda konkret yang tadi ya. Seperti apa rusuknya itu, titik sudutnya yang mana saja ya. Sedangkan tadi yang pertama dibahas hanya ini sebagai bentuk balok, jadi mungkin bentuk terakhir simboliknya ya cukup ini. Setelah belajar siswa sudah tahu ya, kalau misalkan mereka melihat balok berarti mereka langsung tergambar di mental mereka ya, balok itu yang seperti ini tadi. Oke, sesederhana itu. Kemudian untuk terakhir kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Italia, perwakilan dari kelompok 1, yaitu mengenai teori belajar menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, dasar belajar adalah aktivitas anak ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan isi. Pertumbuhan anak merupakan proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya secara individu yang terbatas, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Nah, pada tingkat sekolah dasar, menurut teori pembelajaran Jean Piaget itu anak masuk ke tahap operasional konflik, yaitu usia 7 sampai dengan 12 tahun. Di tahap ini anak sudah semakin mampu melakukan klasifikasi terhadap objek serta situasi tertentu. Kemampuan mengingat serta berpikir secara logisnya pun meningkat secara signifikan meskipun baru menerapkan logika pada objek fisik yang terlihat olehnya. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat. Nah, jadi pada pembelajaran muatan listrik. Jadi peserta didik di sini kita diharapkan untuk membawa penggaris plastik. Nah, misal ini adalah penggaris plastik. Dan peserta didik juga disuruh menyiapkan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil untuk konkretnya. Jadi penggaris plastik ini digosokkan kepada rambutnya, misal Priscil menggosokkan ke rambutnya penggaris plastik itu, dan kita sebelum menggosokkan kita coba misalnya ini penggaris plastik baru. Penggaris plastik baru ini kita tempelkan kepada kertas yang sudah siap di atas meja. Menempel atau tidak? Tidak. Tapi setelah melakukan uji coba menggosokkan kepada rambutnya, itu akan menjadi panas. Dan ketika kita tempelkan kepada kertas, apa itu akan menempel? Mengapa demikian? Panas itu karena ada apa?
karena gosokan rambut ya, karena ada gosokan rambut, benar, tidak salah. Nah itu dikarenakan pada saat penggesekan antara si penggaris dan rambut tadi digesek lurus dan listriknya, hingga akhirnya si penggaris tadi mendapatkan muatan listrik yang ketika ditempelkan kepada kertas dia menjadi ikut terangkat. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwanya ada muatan listrik yang dihasilkan oleh penggosokan penggaris listrik terhadap rambut yang kita tempelkan kepada kertas. Jadi untuk tahap hubungannya dengan teori Jean Piaget yaitu ada dalam tahap adaptasi, yaitu terhadap lingkungan berlangsung secara adaptasi yaitu asimilasi pada tahap kognitif, di mana seorang mengintegrasikan persepsinya. Jadi dia memiliki persepsi serta konsep pengalaman baru ke skema atau pola yang ada dalam pikiran mereka. Jadi dia mendapatkan pengalaman baru dan melihat secara konkret apa yang ada di persepsi mereka diterapkan itu seperti apa dengan praktik menggunakan mata pelajaran muatan listrik yang kita praktikkan dengan bantuan penggaris plastik yang digosokkan pada rambut dan juga kita tempelkan pada kertas tadi. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk kita dan kelompok 1. Apa ya Pak? Sekali lagi mungkin ya, minta aplausnya untuk kita semua yang luar biasa. Jadi mungkin sudah cukup jelas ya, jadi tidak perlu saya ulas lagi. Seperti halnya Piaget tadi, teorinya ada perkembangan kognitif ya, ada 4, dan siswa sekolah dasar ada di operasional konkret. Kemudian untuk proses memahaminya, mereka melewati proses asimilasi, akomodasi untuk mencari titik ekuilibrasi. Kemudian kalau untuk Brunner ada 3 tahapannya, enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian Vygotsky tadi, yang paling tren dari teori Vygotsky yaitu tentang ZPD tadi ya, Zone of Proximal Development. Kemudian Van Hill membagi menjadi 5 tahapan ya, visualisasi, analisis, deduksi informal, deduksi, dan rigor. Kemudian Pirikiren yang membagi menjadi 8 lapisan pemahaman. Pirikiren ini termasuk contoh ya, nanti mungkin kalian kalau ada yang ingin studi lanjut ya, ternyata kita bisa menemukan suatu teori dengan pembimbing kita. Jadi kira-kira ini dengan pembimbingnya, pembimbing disertasinya ya. Nah, sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran hari ini, silahkan dibuka quizzes.com, kemudian join dengan kode 476205. Oke, udah 10. Jadi nanti di sini ada 14 pertanyaan, masing-masing pertanyaan waktunya 30 detik ya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperlihatkan. Cimanai.
siapa? Hesti. Kedua. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika mungkin nanti ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas atau tentang pembelajaran matematika secara keseluruhan, silahkan hubungi saya via email ya, yang ada di depan layar. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong untuk ketua kelas lagi untuk memimpin doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan mengikuti perkuliahan ini sampai ke 15 pertemuan lagi ke depan, kita akan menjadi seorang calon guru matematika yang tidak hanya membelajarkan matematika sebagai ilmu menghitung saja kepada siswa ya, tapi kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran siswa tentang kegunaan matematika itu sendiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.